Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair ayuhat talamiz, arju annakum bisihatin wa afiyatin. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang fi'il mudhari'. Sebelum kita membahas tentang fi'il mudhari', tentu anak-anak sudah tahu ya, dalam pelajaran bahasa Indonesia itu dibahas tentang susunan kalimat. Di situ ada subjek, predikat, dan objek. Susunan dalam kalimat bahasa Arab itu juga mengenal hal yang serupa. Nah, dalam bahasa Arab, subjek itu dikenal dengan fa'ilun. Kemudian predikat itu dikenal dengan fi'lun atau kata kerja. Dan objek itu dikenal dengan maf'ulun bih. Nah, tapi yang akan kita bahas di sini adalah fi'lun atau kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama, fi'lul madhi atau kata kerja masa lampau. Artinya pekerjaan itu sudah terjadi, sudah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, fi'lul mudhari'. Nah, fi'lul mudhari' itu kata kerja yang menyatakan sekarang atau yang akan datang. Jadi digunakan saat ini, sekarang, waktu sekarang, atau waktu yang akan datang. Kemudian yang ketiga ada fi'lul amr. Nah, kata kerja perintah. Nah, yang menjadi fokus pembahasan kita adalah fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan waktu sedang atau akan dilakukan. Penggunaan fi'il mudhari' itu juga harus disesuaikan dengan dhamir. Nah, anak-anak sebelumnya dari kelas 4 itu kan sudah membahas tentang dhamir. Ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, tapi yang perlu kita tahu, yang menjadi fokus pembahasan kita cukup di dhamir huwa, hiya, anta, anti, ana, dan nahnu. Coba perhatikan tabel berikut ini. Anak-anak bisa lihat di situ ada keterangan dhamir, kemudian juga kata kerja. Kita menggunakan kata ba. Nah, bagaimana kata kerja itu ketika kemasukan dhamir tertentu? Misalkan huwa atau dia laki-laki menjadi yaktubu. Kemudian kemasukan dhamir hiya atau dia perempuan menjadi taktubu. Anta atau kamu laki-laki menjadi taktubu. Anti, kamu perempuan menjadi taktubina. Ana atau artinya saya menjadi aktubu. Sedangkan nahnu artinya kita menjadi naktubu. Nah, supaya lebih jelas itu Bu Guru buatkan contoh ya. Contohnya sama semuanya, baik dari dhamir hiya sampai nahnu supaya lebih paham ya. Nah, ketika menggunakan dhamir huwa, di situ ada yaktubu Hasan darsal fikhi fil kurrosati. Hasan menulis pelajaran fikih di buku tulisnya. Nah, yang digarisbawahi Bu Guru menggunakan warna merah itu adalah fi'il mudhari'nya. Sedangkan yang kuning itu adalah fa'ilnya. Nah, Hasan itu kan dhamirnya atau kata gantinya adalah huwa. Maka di situ menjadi yaktubu ya. Yaktubu Hasan darsal fikhi fil kurrosati. Kemudian yang kedua, di situ ada yang digarisbawahi kuning, itu ada Fatimatun. Fatimatun itu merupakan dhamirnya adalah hiya atau dia perempuan. Maka menjadi taktubu ya. Taktubu Fatimatun darsal fikhi fil kurrosati. Fatimah menulis pelajaran fikih di buku tulisnya. Kemudian yang ketiga, di situ ada anta. Nah, maka kemudian menjadi
anta taktubu darsal fikhi fil kurrosati. Kemudian yang keempat, anti kan menjadi taktubina. Tidak boleh kok anti jadinya taktubu. Anti kok pakai fi'il mudhari'nya si anta, tidak boleh. Jadi anti taktubina darsal fikhi fil kurrosati. Kamu perempuan, jadi kamu tapi untuk muannas ya, untuk perempuan, taktubina menulis pelajaran fikih di buku tulis. Kemudian yang kelima itu ada ana. Ana maka menjadi aktubu. Ana aktubu darsal fikhi fil kurrosati. Kemudian nahnu naktubu darsal fikhi fil kurrosati. Contoh lainnya yang berbeda, di situ ada kalimat nahnu nata'allamu darsal lughatil arabiyyati fil fasl. Di situ dhamirnya jelas ya, ada nahnu. Maka kemudian fiilnya jadi nata'allamu karena kemasukan dhamir nahnu. Nata'allamu itu sebetulnya berasal dari ta'allama, tapi karena kemasukan dhamir nahnu maka menjadi nata'allamu. Maka nahnu nata'allamu darsal lughatil arabiyyati fil fasli. Kita belajar bahasa Arab di kelas. Kemudian contoh berikutnya masih ada lagi. Yadhhabu Ahmad ilal madrasati fis shobah. Di situ dhamirnya huwa. Kenapa? Ahmad. Ahmad itu kan kata gantinya huwa, dia laki-laki. Sedangkan fiilnya itu adalah dhahaba, pergi. Ketika kemasukan dhamir huwa maka menjadi yadhhabu. Maka yadhhabu Ahmad ilal madrasati fis shobahi. Ahmad pergi ke sekolah pada pagi hari. Dan contoh terakhir, ana akra'u darsar riyadhiyati. Di situ jelas ya, fa'ilnya ada ana, pelakunya itu ada saya, ana, ada dhamir ana di situ. Kemudian fi'ilnya itu qara'a yaqra'u. Maka ketika kemasukan dhamir ana menjadi akra'u, ana akra'u darsar riyadhiyati. Saya membaca pelajaran matematika. Cukup sekian yang bisa Bu Guru jelaskan. Mudah-mudahan bisa lebih difahami lagi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.